Hello everyone, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk pergerakan Bitcoin. Jadi seperti yang kita lihat ya teman-teman, finally Bitcoin closing weekly-nya for the first time teman-teman dalam sejarah Bitcoin ya, kita finally bisa sukses close di atas area $60.000. Oke. Ini closing weekly tertinggi yang pernah ada dan harusnya sih ini bisa memberikan meaning ya, atau suatu meaning lah kita bilang. Saya kata bahasa Indonesia gimana ya ngomongnya ya. Intinya mudah-mudahan closing ini tuh bisa memberikan sebuah meaning untuk Bitcoin, dimana seperti yang kita ketahui teman-teman, finally kita juga close di atas channel tengah ya dari Bitcoin logarithmic growth curve, dan ini sebenarnya area Fibonacci 50%, which means harusnya berikutnya kita akan ngetes ke orange line ini, yaitu di kisaran 68.900 ya sampai 68.500 kurang lebih. Jadi ada potensi minggu ini kita akan ngelihat dia akan coba ngetes sampai ke kisaran area itu. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya guys, sudah berkali-kali saya bilang ya di video-video pekan lalu, kalau misalkan untuk candle weekly ini tuh biasa begitu open, gak heran kalau misalkan dia ada tail terbentuk gitu ya, dan itu biasanya terjadi di awal pekan, dan itulah yang mungkin saya rasa terjadi pada hari Senin ini gitu. Basically kita sekarang sedang ngetes terhadap bagian bawahnya, jadi kayak semacam create lowest point-nya dulu. Kalau di time frame daily sih kelihatan lebih clear ya, kita juga sedang ngetes dulu terhadap area supportnya dia yang sebelumnya merupakan resistance line gitu. Jadi kalau misalnya kita udah survive dan bertahan di atas area ini, menurut saya sih cukup bagus gitu teman-teman ya. Ya, so far kita ketahan di kisaran area ini gitu ya, kurang lebihnya. Oke, so untuk time frame daily sendiri not much to be discussed sebenarnya, karena sebetulnya sih kita itu bisa dibilang lagi sideways ya, di kisaran area 62.900 lah atau 63.000 sampai kisaran area $60.000 kurang lebih, dan itu sudah terjadi selama kurang lebih 2-3 harian ini. Nah sebenarnya ini merupakan satu hal yang positif gitu ya, kalau misalkan itu memang terjadi. Dan kalau kita ngelihat dari segi exponential moving average-nya pun juga tampak baik ya, kita udah ngelihat dia bull cross, atau lebih tepatnya ini kayak fake out aja, lalu dia lebih ke arah bullish ya, untuk trennya sendiri lebih ke arah penguatan. Kalian bisa lihat ya, gap antara exponential moving average 21 dan juga 55-nya cenderung jauh gitu. Nah sekarang posisinya teman-teman, ini saya sampaikan kembali ya, ini area 100% ini merupakan area yang saya tarik dari Fibonacci extension. Oke. Fibonacci extension itu saya tarik dari wave satunya dia, ke sini wave 1, lalu ke wave 2-nya atau wave correction-nya dia, dan kita dapati beberapa level yang berpotensi menjadi resistance kita. Yang pertama itu adalah Fibo 61,8%, dan yang kedua adalah Fibo 100%-nya. Sebetulnya kalau misalkan secara teori Elliott Wave sendiri, untuk target wave 3 itu semestinya berada di kisaran kurang lebih area 1618%, dan ini sudah saya bahas di video terakhir. Nah, untuk mencapai proses ini tentunya kita harus melalui proses yang dinamakan dengan impulsive wave atau motive wave dan juga corrective wave gitu. Sorry, ada kucing. Oke, by the way, ini sekarang kita bisa katakan sebagai satu proses impulsive wave ya, atau impulsive move. Kalaupun nantinya kita melihat ada proses koreksi yang terjadi, ingat itu adalah proses corrective move-nya dia, sebelum dia akhirnya impulsif lagi, korektif lagi, dan terakhir impulsif lagi menuju ke wave 3-nya kita secara overall. Nah, itu biasanya memang berproses teman-teman. Seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa video saya yang udah lama dulu banget ya, saya lupa teman-teman. Intinya wave 1, wave 3 dan wave 5 itu biasanya adalah motive wave atau impulsive wave ya. Kalian bisa lihat di sini tuh, motive wave, impulsif gitu. Impulsifnya ya prosesnya seperti yang kalian lihat di sini. Di dalamnya juga ada kecil-kecilnya gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk wave 3 itu biasanya cenderung lebih panjang dibandingkan wave 1 dan wave 5. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin saat ini, menurut saya sewajarnya nih dia ngejar ke kisaran area 1618-nya. Karena kalau misalkan hanya 100% itu berarti kan kurang lebih panjang dari wave 1 ini ya. Kalau saya geser ke sini dari wave 2 ke sini, nah itu 100% kurang lebih ya, sama gitu. Jadi kurang lebih panjang daripada wave satunya ini. Ini kalau saya ukur sekali lagi kayak gini ya teman-teman ya. Nih, kayak gini. Nah, lalu saya geser ke sini, wave 2 ke sini.
Nah, ini kan berarti kurang lebih sama gitu ya. Targetnya hanya sepanjang wave satunya gitu, dan artinya sebetulnya menurut Elliott Wave Theory ini sebetulnya kurang cocok gitu. Nah, kalau misalnya kalian nge-search ya di mana ya, ada ininya, harusnya sih ada nih kayak teori-teorinya gitu ya. Wait a second, sebentar. Elliott Wave Theory. Oke, saya coba cek ya. Nih, Elliott Wave Theory nih, biasanya wave 3 itu cenderung 161,8% sampai 261,8%, which means itu panjang banget ya. Elliott Wave 3 is typically nih, Elliott Wave 3 ya, is typically 161,8% of wave 1. Dan itu berarti ya kurang lebih kayak gitu ya gambarnya teman-teman ya, kurang lebih gitu. Elliott Wave Theory Wave 3, coba kita cek ya. Nih biasanya wave 3, harusnya dia ada penjelasan nih di sini. Nih guys, wave 3 is never the shortest ya, is never the shortest. Artinya dia harus lebih panjang, dan kalau misalkan kita berbicara lebih panjang, berarti wave 3-nya minimal ya 161,8% gitu. Ya sebetulnya sih ada angka minimal lagi kayak 127,2 atau mungkin 138,2 dan seterusnya. Tapi at least kalau misalkan secara teorinya sih umumnya di 1618. Nah, untuk mencapai ke area tersebut itu ada lagi proses kecilnya ya guys, seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nah, untuk menjabarkan hal tersebut kita akan pindah ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, saya sudah melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory di chart saya, di mana wave 5 itu berpotensi di kisaran area Fibo 0618, dan itu merupakan extension ya dari wave 2 ke wave 3, lalu di pullbacknya wave 4. Nah, itu dapat angka 0,618%. Nah, kalau misalkan demikian nih, proses untuk mencapai wave 5-nya pun itu nggak bisa semerta-merta langsung tiang panjang kayak gini guys ya. Kalau misalnya kita ngelihat progres yang terjadi kemarin, seperti yang saya gambarkan di sini, ini adalah ABC correction pattern. Oke. Nah, lalu kita melihat impulsive move, penguatan ke atas, lalu ini adalah koreksi, dan sekarang itu kita sedang bersiap menuju ke wave 3-nya dia, which means seharusnya sih kalau misalnya kita lihat perhitungannya itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti yang saya lihat tadi pada saat dia wave 1 impulsif nih, ini kan pagi nih ya, sekitar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 itu pagi ya. Tiba-tiba kalau mungkin teman-teman yang pada bangunnya kayak jam 8, jam 9, tahu-tahu mungkin ngeliat Bitcoin tadi paginya di sini, sekarang udah di sini lagi gitu ya. Balik lagi ke kisaran $62.000 kurang lebih. Nah, setelah itu terpressure dia guys ya kan. Cicil ya, dropnya pelan-pelan, and then boom, tiba-tiba ada candle panjang berwarna hijau. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu pertanda market itu sudah siap kembali untuk meneruskan trennya dia. Jadi secara wave, ini adalah wave satunya, lalu ini adalah proses koreksinya ya. Kalian bisa lihat corrective wave banget kan. Impulsifnya itu hanya 4 candle, dia penguatan signifikan, untuk turunnya dia butuh banyak candle ya. Kalau kalian ngelihat prosesnya seperti ini, tentu kalian akan menyadari bahwa penurunannya itu cenderung lebih lemah, apalagi di bagian bawahnya itu terdapat satu candle yang cukup panjang seperti ini, which means itu di kisaran candle yang ada di sini. Nah, asumsi saya adalah wave 2-nya kita nih itu berkisar di antara Fibo 61,8% sampai 0,786%. Yang artinya kalau misalkan demikian ini adalah wave 2-nya kita, berarti berikutnya itu kita sedang progres menuju ke wave 3-nya kita. Dan ingat loh teman-teman, wave 3 itu never be the shortest ya, artinya dia cenderung lebih panjang. Dan kalau kita gunakan Fibo extension misalkan dari wave 1 ke wave 2, nah untuk potential wave 3 kita itu berada di kisaran area $65.000 ya, kurang lebih di situ gitu ya. Dan ya kita tinggal ngelihat aja kira-kira progresnya seperti apa teman-teman ya. Nggak harus precisely atau nggak harus precisely nyampe di kisaran area tersebut. Tapi ya let's say dia sampai kisaran 63.000 ataupun di atasnya itu nanti ya, itu masih kita bisa asumsikan sebagai impulsive move, dan tentunya nanti ada koreksi lagi, lalu kembali penguatan untuk mengkonfirmasikan wave 5 kita secara overall teman-teman, yang manakala kalau berdasarkan perhitungan sebelumnya itu seharusnya berada di kisaran area $64.000. Nah, tentunya ini akan finishing ya. Jadi wave 1 kita selesai sampai di sini, ini wave 1 kita ya. Lalu koreksi wave 2,
Oke, jadi kurang lebih kayak gini, ini II Romawi lah ya teman-teman ya. Lalu wave 3, lalu wave 4, lalu wave 5, dan confirm di kisaran $78.000. Nah itu so far yang dapat saya sampaikan ya melalui video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan semacam ya informasi atau referensi atau apapun itu ya yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya di dalam menentukan next trade-nya kalian. Oke, once again thank you very much for watching this video, and once again I remind juga teman-teman ya bahwa ini bukanlah financial advice. Jadi saya bikin video ini juga untuk saya personally lakukan analisis. Jadi tolong gunakan dengan bijaksana ya. Make sure kalian juga melakukan analisis sendiri dan take your decision, take your trade itu based on analisis teman-teman ya, bukan berdasarkan video saya. So once again thank you very much for watching this video. Thank you so much for supporting this channel too. Jangan lupa untuk leave your likes button kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas, dan sampai ketemu lagi di next update tentunya. And anyway, komen ya kalau misalnya teman-teman pengen dibahas koin-koin yang menurut teman-teman menarik. Tentunya komen yang menurut saya seru itu akan saya bahas. Oke, once again thank you very much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers.